Kalau IP-nya 3 koma yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Pak, IP saya kurang dari 3 loh. Bisa kali saya jadi menteri, Pak. Nggak perlu kabur aja dulu. Cukup IP lo kurang dari 3. Urusan hidup selesai. Nah, ada lagi komen yang cukup menarik ya. Semoga manusia safety player kayak gini jangan pernah diterima lagi masuk lagi ke negara ini. Manusia nggak malu menggunakan bahasa dengan lancar tapi rela menghina tanah air gitu. Punten, terima kasih, komennya sangat menarik ya. Aku nggak tahu maksud safety player kayak gimana, tapi menurut aku orang yang berani berpendapat, yang berbagi sarannya atau kritikannya itu not really a safety player. Bukan berarti dia safety player banget nih nggak sih? Nah, menurut aku pentingnya tagar ini itu adalah supaya bisa menjadi masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait, baik kita semua sebenarnya, karena negara itu adalah orangnya, mulai dari kita rakyatnya sampai yang paling tinggi. Kalian pernah dengar istilah aging population nggak? Dan juga bonus demografi. Silakan di Google, aku cuman secara singkatnya aja nih, kenapa ini penting dan kenapa menurut aku ini harus dibahas. Oke, aging population itu adalah dimana ketika ini misalnya adalah aging population, populasi di mana banyak orang-orang yang sudah usia pensiun, jadi udah nggak produktif lagi, ya kan? Negara harus menyokong mereka, memberikan mereka uang pensiunan, kasih mereka fasilitas kayak transportasi umum itu gratis, atau mungkin kalau mereka rumah sakit harus disubsidi, ya kan? Ada lagi yang namanya usia produktif, di mana kalau yang usia pensiun lebih banyak, aging population, ya kan? Kalau usia produktif lebih banyak, namanya bonus demografi. Negara-negara maju seperti Jepang itu biasanya mereka punya aging population. Usia yang tuanya itu lebih banyak dibanding yang produktif. Makanya mereka sering banget rekrut orang-orang dari luar negeri untuk meningkatkan usia produktifnya. Kenapa? Karena kan untuk membayar kayak biaya pensiunannya atau mungkin hal-hal lainnya itu kan dari pajak ya, uang pajak. Pajak dari mana? Usia produktif yang akan menutupi pajaknya. Jadi kalau ini terlalu sedikit kan susah ya nutupinnya ya. Untuk membangun negara juga mungkin sulit. Nah, di Indonesia itu sangat beruntung kita punya bonus demografi. Orang mudanya lebih banyak, orang produktifnya banyak. Nah, tapi tetap gimana pun ini kan adalah sumber daya manusia yang harus dikelola. Harus ditingkatkan skillnya, edukasinya, harus diarahkan dengan baik, ya kan? Namanya juga manusia, tetap harus dikelola. Nah, dengan adanya masalah ini, beberapa yang anak muda ini produktif ini merasa kayaknya kesulitan dalam negeri, jadi mereka mulai berbicara kepada pihak berwajib, tapi malah disuruh ya udah pergi aja. Bahayanya kalau nanti banyak yang benar-benar merasa kesulitan pergi, nanti jadi begini. Jadi aging population. Ini nanti kalau sudah terjadi seperti ini kan berat juga. Nanti negaranya jadi berat, jadi susah untuk menutupi beban yang ada. Karena kan tetap harus dari pajak. Tentu saja biaya pajak harus dikelola dengan baik juga supaya bisa nutupin beban dan juga untuk bisa membangun negeri. Aku yakin kok dari tagar ini juga banyak banget yang mungkin nggak mau juga keluar negeri, cuman prihatin. Dan aku nggak tahu sih kata-kata menghina tanah air ini tuh kayak gimana. Aku nggak ada niatan untuk menghina, malahan tuh niatannya adalah untuk membangun, untuk memberikan saran. Mungkin ada sisi lain dari kenapa terjadinya hal ini. Yaudah, gitu aja sih. Punten, terima kasih. Boleh dibagi diskusinya di komen. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalitas. Loh, boten ngonten niku lho Pak maksudnya, Pak. Saya di sini tuh golek duit kanggo masa depan loh, Pak. Cari uang ditabung. Terus damel usaha ten Indonesia lho Pak maksudnya kula, Pak. Nggih, sak menika niku bangun usaha. Terus pingin niku nggih menciptakan lapangan pekerjaan nggih banyak lho, Pak. Damel rakyat jenengan niku nggih. Tujuan kami nggih ngoten niku lho, Pak. Kok jenengan ngomongin kok meragukan nasionalisme kami. Kami tetap Indonesia, Pak. Tenan niki, Pak. Nggih ngapunten, Pak. Lek temriki niku nggih jujur luwih nyaman sakjane, Pak. Luwih apa-apa luwih terjamin kali pemerintah mriki. Ya ampun, sampe moncot. Iya iki. Balik apa mboten iki? Oke, kabur aja dulu. Itu menurut aku harusnya pemerintah berbenah karena ini merupakan teguran dari civil society ya. Karena kita tuh mungkin anak-anak muda yang kritis sedang menyerukan hal seperti ini.
untuk mengingatkan para pejabat supaya bikin kebijakan yang pro rakyat, pro anak muda, mudah mencari pekerjaan, sehingga anak-anak muda yang gemilang pun nggak keluar negeri. Harusnya yang bebenah itu orang-orang pembuat kebijakan dan pemerintah sih, dengan hashtag kabur aja dulu ini. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Ternyata benar, akhir-akhir ini banyak di sosial media dengan hashtag kabur aja dulu. Jika kalian berkesempatan kerja di luar negeri, pergilah, jangan tunda, kejar mimpi kalian. Nanti kalian sadar seberapa rendah UMR di tanah air ini. Kita negara sendiri jadi babu teman-teman. Jika belum ada kesempatan, segera cari peluang itu. Sebab kerja di Indonesia, kita harus bisa menguasai bumi. Harus ada sanak saudara. Pastinya orang dalam adalah elemen pertama. Kamu kerja di luar negeri 5 tahun, sama saja kita menghabiskan kerja di Indonesia 25 tahun lebih. Muda itu tidak bisa kembali, dan miskin itu menyedihkan teman-teman. Indonesia tidak mementingkan rakyat, tapi mereka mementingkan para pejabat. Gimana pendapat kalian? Betapa kejamnya bangsa ini. Lo sebel gak sih dan pernah wondering gak kenapa kekuasaan itu hobi banget tondek? Ketua Prabowo Mania bilang kalau mau kabur, kabur aja. Jokowi bilang kita belum move on dari pilpres. Prabowo bilang kita endasmu. Ada teori yang bisa menjelaskan ketondevan ini, dan inilah pentingnya kenapa kita terus bersuara. Namanya teori spiral of silence. Teori ini bilang, kritik publik itu sebisa mungkin dibuat oleh kekuasaan menjadi seakan-akan minoritas. Jadi seakan-akan orang yang mengkritik itu, yang bilang kabur misalnya, itu dikit. Dan karena dikit, dia harus dihujat dan membuat orang-orang yang mengkritik jadi pada malas, pada ketakutan, sehingga lama-lama redam, lama-lama hilang. Itu namanya spiral of silence theory. Jadi bullshit sebenarnya kalau ada yang bilang pemerintah tuh nggak dengar suara kita. Mereka dengar kok. Terbukti beberapa kali Jokowi itu membatalkan kebijakannya, Prabowo batalkan kebijakannya, PPN, efisiensi pendidikan, gas LPG. Karena apa tapi? Ya karena viral. Karena orang-orang udah jadi mayoritas. Kritiknya udah nggak lagi terlihat kecil, nggak lagi terlihat minoritas. Lagian, tagar kabur aja dulu itu bukan datang tiba-tiba karena masyarakat pada penakut, pada pengecut, ada masalah malah kabur. Bukan. Itu bentuk publik itu udah frustasi. Kritik kita nggak didengar, malah diredam, malah direpresi. Kelas menengah itu dibunuh. Belum lagi kita cuma dianggap komoditas, dikasih bansos dan sebagainya. Undang-undang bermasalah dibuat secara cepat, pendidikan nggak diperhatiin, kesehatan dipangkas. Siapa yang nggak mau kabur kalau begini? Kabur itu bentuk frustasi, bukan bentuk penakut. Kalau dibilang sama Wamenaker yang kabur nggak usah pulang, itu Tan Malaka, Hatta, Syahrir nggak akan ada di sini. Kalau kemarin Wamenaker ini udah hidup di tahun kemerdekaan. Itulah guys, pentingnya untuk kita terus bersuara, nge-retweet, nge-repost, bikin konten, apapun lah, TikTok, supaya suara kita tuh nggak terkesan minoritas, menjadi major, dan kemudian booming di mata pemerintah. Ngomong-ngomong soal kabur aja dulu, lagian Prabowo itu, Pak Wamenaker, Bapak Ketua Prabowo Mania, yang duluan loh nunjukin kalau ada masalah kabur aja dulu, dengan kabur ke Yordania. Jadi Bapak Wamenaker ini lagi nyindir Prabowo kah?